Halo, kembali lagi di Infinity Math. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi satuan pengukuran panjang. Nah, ketika kita mengaitkan dengan materi geometri, berarti kita akan mengubah satuan pengukuran pada dimensi 1, yaitu pada panjang garis. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan dimensi 2 dan dimensi 3, berarti yang dimaksud adalah panjang dari sisi suatu bidang datar dan panjang dari rusuk sebuah bangun ruang. Nah, untuk konversi satuan panjang sendiri, di sini ada 7 tangga yang punya aturan tersendiri, yaitu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini satuan dari kilometer sampai dengan milimeter ini adalah satuan yang terstandar atau satuan yang baku ya, bukan yang tidak baku untuk satuan pengukuran panjang. Nah, terkait dengan konversi ini, nah berarti kita merubah pada setiap satuan. Misalnya kita mau dari kilometer ke dekameter seperti apa, atau misalnya dari desimeter ke kilometer seperti apa. Nah, aturannya itu adalah setiap naik satu tingkat gitu dibagi dengan 10. Berarti kalau kita naik 2 tingkat berarti baginya bukan dengan 20 tetapi bagi dengan 100. Nah, kalau 3 tingkat berarti bagi dengan 1000. Nah, 4 tingkat berarti bagi dengan 10.000. Nah, itu untuk yang naik. Nah, bagaimana dengan yang turun? Nah, setiap turun satu tangga kita kalikan dengan 10. Berarti 2 tangga kalikan dengan 100, 3 tangga kalikan dengan 1000 dan seterusnya. Nah, berikut adalah cara mengkonversinya. Nah, jika dalam bentuk desimal, nah tapi ini opsional ya. Nah, tergantung dengan bagaimana cara yang termudah yang bisa kalian pakai. Tapi ini hanya sebagai saran saja. Nah, jika dalam bentuk desimal diubah dulu menjadi bentuk pecahan. Nah, andaikan kalau misalnya kalian kesulitan. Nah, perhatikan yang nomor 2, perhatikan tujuan konversi satuan. Jadi kita mau kemana begitu. Nah, tujuan dari ini misalnya kita kalau mau ke hektometer ke desimeter misalnya, berarti kita turun 1, 2, 3 tangga, berarti kita kalikan dengan 1000 begitu. Itu maksud dari kita memperhatikan tujuan konversi. Nah, ini yang tadi nomor 3 ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, misalnya turun kalikan 10 untuk setiap satu kali penurunan tangga. Nah, berikutnya untuk yang naik tangga, ini kita setiap turun satu tangga, kita bagi dengan 10. Jadi misalnya tadi 3 tangga berarti kita bagi dengan 1000. Nah, di sini ada kata atau, kita bisa pakai kalikan juga, tapi kalikan dengan 1/10 untuk setiap satu kenaikan tangga. Berarti kalau 3 tangga, naik 3 tangga, berarti kita kalikan dengan 1/1000. Seperti itu. Nah, misalnya yang nomor 5, jika kita mendapati bentuk pecahan, maka kita harus menyederhanakan sampai pada bentuk yang paling sederhana, pada bentuk pecahan senilai tapi yang paling sederhana. Biasanya kalau dalam bentuk soal itu diminta yang paling sederhana. Nah, nanti kalian harus memperhatikan tekniknya juga ya. Oke, berikut kita ke contoh soal. Nah, misalnya yang contoh yang pertama, 6 km sama dengan berapa dekameter. Nah, kita harus memperhatikan arah konversinya. Berarti kita turun 2 tangga ya, dekameter atau dam. Berarti kita harus kalikan dengan 100 ya. Berarti, nah, 6 km sama dengan 6 dikalikan 100 dekameter karena turun 2 tangga sama dengan 600 dekameter. Gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh 2. Nah, ini bentuknya desimal ya. 3,5 meter sama dengan berapa milimeter? Nah, meter ke milimeter berarti 1, 2, 3 tangga. Berarti 3,5 kita kalikan dengan 1000. Oke, nah ini sama dengan 3,5 dikalikan 1000. Nah, sama dengan 3500 mm. Nah, oke. Andaikan kalian menghitung ini tapi tidak diperkenankan memakai kalkulator. Ya, berarti misalnya kita kan akan mencari 3,5 dikalikan 1000. Nah, kenapa jadi jawabannya adalah 3500? Kita tulis dulu 3,5 dikalikan dengan 1000. Oke. Nah, untuk perkalian bilangan desimal dengan bilangan berkelipatan 10 yang sifatnya eksponen, misalnya 10 pangkat
2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti ini sama halnya dengan 10 pangkat 3 ya gitu ya, karena 1000. Nah ini berarti kita kalau perkalian berarti kita geser komanya ke kanan ya, ke arah sana, ke arah sini. Nah sebanyak jumlah nol yang ada, berarti kita harusnya menggeser sebanyak 3 kali ya. Nah tapi kalau di sini kita hanya punya kita hanya dapat menggeser 1 kali karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Berarti kalau misalnya kita hilangkan 1 nol berarti dia menjadi 35. Tapi kita kan harus menggeser komanya 2 kali. Cuman kita sudah kehabisan bilangan di sini, berarti ada 2 nol di sini, kita tambahkan sini. Nah seperti itu. Nah ini sebagai contoh. Nah misalnya kalau misalnya saya punya 0,02 saya kalikan dengan 1000 misalnya. Nah ini berarti kita gesernya 3 kali ke arah kanan ya, ke arah sini. Nah berarti untuk 0 yang pertama ini saya coret, berarti posisinya di sini. Berarti ini sudah hilang, sisa 2. Terus kalau 0 yang kedua berarti kita sudah 2 koma gitu ya. Nah karena kita tidak bisa menggeser lagi untuk 0 yang ketiga, berarti kita tambahkan 0, jadi 20. Berarti 0,02 dikalikan 1000 sama dengan 20. Nah seperti itu. Nah untuk contoh yang ketiga ini 0,06 mm sama dengan berapa sentimeter. Nah ini kita lihat arah konversinya, dia dari milimeter ke sentimeter berarti naik 1 tangga. Nah mengikuti aturan yang tadi, setiap naik 1 tangga berarti kita bagi dengan 10 atau kita bisa kalikan dengan 1/10. Nah ini berarti nah ini yang saya sampaikan tadi. Nah ini untuk mempermudah ini ya. Di sini 0,06 ini terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 6/100. Kita kalikan dengan 1/10 karena naik 1 tangga. Oke ya. Nah selanjutnya, nah kita kalikan pembilang dengan pembilang, berarti 6 kali 1 6, 100 dikalikan 10 berarti 1000. Nah ini kita konversikan kembali ke bentuk pecahan desimal, berarti dia menjadi 0,006. Nah, karena kalau dia penyebutnya 1000 berarti akan ada 3 angka di belakang ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Nah contoh yang keempat ini adalah dia dalam bentuk pecahan. Nah, kita perhatikan 3/8 dekameter sama dengan berapa desimeter. Dekameter ke desimeter berarti kita akan turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga berarti kita akan kalikan dengan 100. Nah, seperti ini. Oke, tekniknya ini kita bisa kali langsung ya. Nah ini dikalikan berarti 3 dikalikan 100, 300/8. Nah kalau kita sudah memperoleh seperti ini maka kita harus menggunakan pembagian. Nah ini hasilnya adalah 300 dibagi 8 adalah 37,5. Kita gunakan pembagian berekor. Nah caranya seperti ini. Oke. Nah pertama kita 300 dibagi dengan 8 seperti biasa. Kita cari bilangan kelipatan 8 yang paling dekat dengan 30 ya. Nah, karena 3 tidak mungkin, karena 3 lebih kecil dari 8, kita pakai 30 berarti 24 ya. 24 itu diperoleh dari 3 dikalikan 8. Kita kurangi seperti biasa, 30 kurang 24 adalah 6. Nah karena 6 lebih kecil dari 8, makanya di sini ada tanda panah, kita turunkan 0, jadi 60. Nah, kemudian kita cari kelipatan 8 yang paling dekat dengan 60, yaitu 56. Nah, 56 ini diperoleh dari 7 dikalikan 8. Nah, terus kemudian kita kurangkan, 60 dikurangi 56 adalah 4. Nah, 4 dulu ini. Nah, 0 ini dari mana? Nah, karena 4 lebih kecil daripada 8, setelah semua bilangan dari 300 ini kita gunakan, maka kita harus melanjutkan pembagian, namun bilangannya lebih kecil sehingga kita tambahin 1 0 di belakang 4 tadi. Nah, akibat dari kita menambahkan 1 0 sehingga dia menjadi 40. Nah, di hasil pembagian ini kita tambahin tanda koma ya. Karena untuk selanjutnya dia pasti lebih kecil daripada 1 gitu ya hasil pembagiannya. Karena bilangan yang di belakang tanda koma ini pasti lebih kecil daripada 1.
Oke. Nah, ketika dia menjadi 40, maka kita pikirkan kelipatan 8 yang paling dekat dengan 40 atau sama dengan 40, yaitu 5 dikalikan 8, 40, kita kurangi 0. Nah, ini alasannya kenapa sehingga 300 dibagi 8 ini diperoleh 37,5. Nah, ini tadi ada penjelasannya. Nah, silakan dibaca sendiri. Oke, kita selanjutnya ke contoh nomor 5. 600 meter sama dengan berapa hektometer? Nah, ini kita sengaja tidak menggunakan tangga konversi supaya kita belajar untuk mengetahui urutannya. Nah, ini posisinya dia naik atau turun ya. Nah, 600 meter ini kalau dia mau kita konversikan ke hektometer, berarti kita harus naik 2 tangga, yaitu kita pertama naik ke dekameter dulu, baru kita ke hektometer. Nah, ketika kita naik 2 tangga, kita bisa gunakan 2 cara. Kita bisa bagi dengan 100 atau kalikan dengan 1/100 karena naik 2 tangga ya. Oke, di sini kita pakai kalikan dengan 1/100. Sebenarnya sama saja karena nanti 600 dikalikan 1 per 100. Nah, sama artinya dengan 600 dibagi dengan 100. Nah, seperti ini. Nah, untuk seperti ini kita bisa sederhanakan. Ini sebenarnya secara konseptual menyalahi ya, tapi kita secara prosedural benar karena kita tidak perlu lagi melakukan pembagian berekor. Namun khusus ini kita gunakan pada pembagian dengan kelipatan, gitu ya. Nah, 600 dibagi 100, nah ini kita bisa coret nolnya sehingga dia menjadi 6/1 atau sama dengan 6 hektometer. Begitu. Kita ke contoh yang ke-6. Nah, ini 2500 meter sama dengan berapa dekameter? Nah, meter ke dekameter berarti kita naik 1 tangga, berarti kita bagi dengan 10, gitu ya. Nah, ketika kita kalikan dengan 1/10 di sini. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Ini kedua, ini tuh mengandung arti sebenarnya kita bagi 2500 dengan 10 dan 10 juga dengan 10, sehingga ini kita coret 1 0, ini juga kita coret semuanya. Nah, jadi dia sisa 250 dekameter. Nah, disederhanakan, nah itu diperoleh dari 250 dikalikan dengan 1/1 gitu ya. Oke, nah di sini ada beberapa contoh. Nah, kalian coba dulu. Nah, di sini ada yang coba dulu dan coba lagi. Nah, ini bisa digunakan sebagai contoh soal atau sebagai tugas yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan. Itu. Nah, ini silakan di screenshot. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konversi gabungan. Nah, ini maksud dengan konversi gabungan ini adalah kita mengkonversi beberapa satuan pengukuran yang kita gabungkan. Misalnya ada beberapa satuan yang berbeda, kita konversikan ke satu satuan yang sama, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, yang pertama kita harus tahu trik menyelesaikan soalnya, yaitu ubahlah satuan yang ada ke satuan yang dituju. Nah, berarti ada beberapa satuan dengan tujuan yang sama, gitu ya. Kemudian jumlahkan atau kurangkan hasil perhitungannya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan konteks soal. Ini maksud dengan soal apa, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh masalahnya. Nah, misalnya 0,8 km dikurangi 3 hektometer ditambah dengan 200 dekameter sama dengan berapa meter. Nah, kita perhatikan di sini yang dimaksud dengan soal adalah beberapa satuan di sini, yaitu kilometer, hektometer, dan dekameter, semuanya harus kita konversi ke satuan meter. Berarti kita harus ubah satu persatu. Yang pertama misalnya, nah di sini harus dikonversikan ke satuan meter. Berarti 0,8 km kita rubah ke meter. Nah, kita asumsikan bahwa perhitungan ini sudah benar. Nah, karena kilometer ke meter ini turun 3 tangga, berarti kita kalikan dengan 1000, gitu ya. Oke, berikutnya 3 hektometer kita rubah ke meter, berarti nanti kita kalikan dengan 100 karena ke dekameter baru ke meter.
ya. Kemudian 200 dekameter kita ubah ke meter, jadi turun satu tangga. Nah, semuanya turun, berarti kita kalikan dengan kelipatan 10 semuanya. Nah, ketika kita sudah konversi semua ke satuan meter, nah kita tinggal perhatikan kembali soal yang semula ya. Nah, ini untuk soal yang semula. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini adalah hasil dari konversi. Berarti 0,8 km kita ganti dengan 800 meter, seperti ini. Kemudian 3 hektometer kita ganti dengan 300 meter, dan 200 dekameter kita ganti dengan 2000 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini tandanya tinggal mengikuti soal yang awal. Berarti 800 dikurangi 300 berarti 500 meter, ditambah dengan 2000 meter berarti hasilnya adalah 2500 meter. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba untuk berlatih. Nah, di sini lengkapi aku. Nah, soalnya adalah 7000 meter ditambah 4 hektometer dikurangi dengan 200 dekameter sama dengan berapa hektometer. Oke, untuk soal ini, bentar, saya pakai pen dulu. Oke, kita maksudnya adalah semua soal di sini kita rubah ke tujuannya, yaitu ke hektometer ya. Kita rubah ke hektometer, berarti yang tidak perlu dirubah dari sini adalah 4 hektometer ini. Kenapa? Karena dia sudah dalam satuan yang sama dengan satuan yang dituju. Berarti yang perlu kita rubah adalah 7000 meter dan 20 dekameter. Oke. Nah, kita konversi ke satuan apa? Nah, ini harus kita isi ke satuan hektometer. Oke, gitu ya. Terus, nah 7000 meter sama dengan berapa hektometer? Nah, meter ke hektometer berarti kita naik. Nah, naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti kita bagi dengan 100. Karena harus ke dekameter baru ke hektometer. Karena bagi dengan 100 berarti kita coret 20 saja. Nah, berarti sisa 70 hektometer. Kemudian yang selanjutnya tetap berikutnya dekameter ke hektometer. Dekameter ke hektometer berarti kita naik 1 tangga, berarti bagi dengan 10, berarti coret 0. Berarti sisa 2. Oke, nah perhitungannya ini soal yang awal tadi. Nah, kita coba untuk isi satu persatu. Berarti ini tadi sisa 70, ini menjadi 4, tetap ini jadi 2. Oke, 70 tambah 4, 74. 74 kurangi 2 berarti 72 hektometer. Berarti ini jawabannya adalah 72 hektometer. Nah, seperti itu. Oke, baik. Berikut adalah latihan soal untuk konversi gabungan. Nah, di sini kalian diminta untuk menemukan pesan rahasia. Nah, pesan rahasia ini hurufnya kita peroleh dari soal-soal yang ada di sini, gitu ya. Soal-soal yang ada di sini. Nah, sekarang kita tinggal mencari satu persatu. Nah, misalnya saya ingin kerjain yang huruf S ini. Nah, S ini nanti kita cari pasangannya dengan jawaban-jawaban yang ada di sini. Oke, coba saya selesaikan nomor 1. Nah, oke. Kita lihat di sini 1 km ditambah dengan 20 hektometer sama dengan berapa kilometer. Nah, arah konversinya ke kilometer, berarti yang perlu dirubah adalah ini ya, 20 hektometer. Yang ini tidak perlu dirubah karena sudah sesuai dengan yang dituju. Berarti 1 km, nah ini tetap ditambah dengan 20 hektometer. Nah, 20 hektometer naik 1 tangga berarti dia jadi 2 km. Nah, berarti ini 1 km ditambah 2 km berarti ini 3 km. Nah, kita cari di sini yang jawabannya 3. Nah, jawabannya 3 adalah ini, berarti ini adalah hurufnya S, gitu ya. Nah, sisanya tinggal kalian cari jawabannya dan sesuaikan. Nah, terus temukan pesan rahasianya. Ini merupakan contoh latihan. Nah, silakan dikerjakan. Oke, baik. Saya rasa itu mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, jika ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, mungkin kita bisa bertemu untuk kita diskusikan bersama. Oke, baik. Mungkin itu sekian dari saya. Jika selama saya menyampaikan penjelasan mungkin terlalu cepat atau ada yang salah atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.